Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian kegiatan takziah malam pertama atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua, keluarga, sanak famili, karib kerabat, tetangga, sahabat, saudari kita almarhumah ibunda tercinta Ibu Siti Norma binti Sahih, umur lebih kurang 61 tahun. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau diutus ke muka bumi ini menuntun kita ke jalan yang lurus, jalan yang terang agar kita selamat dunia maupun akhirat nanti. Bapak Ibu seluruh yang hadir, tabe apa kabar malam ini Bapak Ibu? Kalau sehat Ki, jadi semua urusan tak. Urusan akhirat sudah tadi kita sudah sholat isya. Nah, ini sekarang urusan muamalah, apa itu manusia dengan manusia. Kita hadir mengikuti takziah malam pertama. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu, ini kegiatan takziah ini ada undangan dibagi-bagi. Jadi yang Bapak sampai kita datang ini apakah datang sendiri atau ada pemberitahuan sebelumnya? Ada yang datang sendiri, ada pemberitahuan, ada datang berdua, bertiga, berkelompok. Nah kita hadir. Bapak Ibu seluruh yang hadir, kan biasa setelah dimakamkan orang meninggal, biasa keluarga menyampaikan begini, Bapak Ibu nanti malam takziah. Nah, tapi almarhumah panggilan sehari-hari siapa? Deng Baji. Deng Baji hari apa meninggal? Selasa. Hari? Sini atau Selasa? Malam Selasa, berarti Senin malam atau malam Selasa. Dikubur hari cocok Mi? Cocok? Kemarin saya tanya Pak Ibu orang mati kapan meninggal? Nah bilang hari Rabu, dikubur hari Selasa. Jadi tak balik ini, dia hari Selasa dikubur. Tapi almarhumah Deng Baji dikubur di mana? Di? Bukan di kuburan. Oh, kuburan di? Jadi Bapak Ibu seluruh yang hadir, hari Selasa, hari Rabu ini dikubur siang, pagi, sore? Siang. Bapak Ibu, Deng Baji sekarang sudah 2 malam di alam barunya. Apa itu alam barzakh? Alam kubur. Jadi semua orang yang sudah meninggal itu semuanya ada di alam barzakh. Nanti setelah hari kiamat maka kita dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak Ibu seluruh yang hadir. Jadi pada intinya kita hadir malam hari ini kita ini majelis ilmu nih Bapak Ibu, majelis ilmu ini. Apa kata Nabi? Datangilah majelis ilmu. Itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi ini utama Bapak Ibu. Di samping kita silaturahim, tenaki juga ilmu. Tapi takziah berapa malam ini? Nah, 3 malam, berarti 3 malam kita dengar ceramah, 3 malam kita dengar ilmu dari ustadz yang berbeda dengan materi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ketika kita datang di majelis ilmu, maka malaikat datang juga hadir di sini. Di dalam kitab itu jelaskan dia duduk merendahkan sayapnya. Di penjelasannya merendahkan itu duduk juga datang, dia lipat sayapnya berada di majelis ilmu. Sekali lagi Bapak Ibu, majelis ilmu itu kita datangi ini majelis ilmu 3 malam insya Allah Bapak Ibu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak Ibu besok malam hadir Ki? Besok malam ketiga hadir? Hadir. Tapi kalau kita sudah ucap kalimat insya Allah maka hadir Ki. Jangan insya Allah itu hanya modus. Insya Allah besok saya hadir.
Tidak datang Ki. Kenapa tidak datang Ki? Saya sudah bilang kemarin, insya Allah. Kalau kita bilang insya Allah siap Ki, hadir. Dipastikan hadir. Kalau kita sudah mau menghadiri, lalu ada halangan yang di luar kemampuan kita, maka itulah manfaat dari kalimat insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Karena ada sesuatu alasan yang tidak bisa kita tinggalkan, berarti kita dikehendaki untuk melaksanakan kegiatan yang lain. Bapak Ibu seluruh yang hadir, kematian itu sunnatullah. Kematian itu ketentuan Allah. Kematian kalau dia datang, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, maka harus diberangkat. Almarhumah Deng Baji sudah sampai di waktunya. Maka semua yang hadir di majelis ini kita menunggu waktu. Apakah yang duduk duluan, yang berdiri belakangan? Takut Ki. Dibalik. Yang berdiri belakangan, yang duduk duluan. Ustaz kita duluan, ya biar nih, saya duluan sholat Ki. Bapak Ibu, kematian itu bukan antrian. Kalau sudah sampai masanya, tapi maaf, hanya bertanya saja. Dembaji ada kakak? Ada kakaknya, ada saudaranya? Warna tertua? Orang tuanya masih ada? Saya, saudara mama. Oh, ya, saudara. Iya, saudara mama di rumah. Oh, begitu? Iya. Jadi tim Baji dikuburkan di Tagalar karena dekat sama mama, dekat sama neneknya. Iya. Kasih beri? Iya. Masih ada Bapak dia? Iya, masih Wah, luar biasa. Bapak Ibu, tapi kalau kematian itu antri, siapa yang duluan lahir, dia duluan mati. Begitu Pak Ibu nih? Tapi kematian itu siapa yang sudah sampai masanya. Seandainya itu orang antri siapa duluan lahir, maaf, kalau saya salah bahasa, bapaknya duluan, karena duluan lahir. Tapi karena ini sudah sampai waktunya, ya saya katakan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus berangkat. Maka dari itu Bapak Ibu, kematian ini meninggalnya Dembaji, ambil pelajaran bahwasanya semua yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bagaimana rasanya? Tergantung amal ibadah. Bagaimana rasanya? Kita angkat satu hadis dari Al-Bara bin Azib. Rasulullah bersabda, satu, ketika orang beriman menghadapi sakratul maut. Tapi maaf, Dembaji meninggal di rumah atau di rumah sakit? Di darurat atau di perawatan? Darurat. Di perawatan, di darurat. Adik Bapak Ibu, tahun 2024 saya ada di rumah sakit Bayangkara, dioperasi, ini dibelah, diangkatlah kantong empedu, untung tidak diganti kantong Doraemon, kantong empedu diangkat. Saya berada di ruang ICU itu 12 jam. Begitu saya sadar, mulai sadar, di dalam ruang ICU ada 3 orang pasien. Saya tempat tidur nomor 10, di sampingku nomor 9, di ujung sana nomor 5. Jam 3 malam, tempat tidur nomor 5 meninggal. Tinggal saya berdua. Saya tanya Ki, saat itu apa kira-kira doa tak? Di sana meninggal dunia. Nah, kita berdoa sama Ki ini. Apa kira-kira doa tak? Saya tanya Ki Bapak Ibu. Manusiawi ini manusiawi. Kira-kira apa doa tak? Ya Allah, jangan dulu saya, itu dulu ketua nih. Ya kita manusia kan begitu, kan takut mati. Kenapa kita takut mati? Bukan takut menghadap Allah. Kenapa? Takut karena masih banyak dosa. Hati-hati. Ada orang dia berkata, dia mengeluarkan kalimat ke anaknya, atau dia berkata dalam dirinya, ya Allah, kalau matinya apa namakan anakku? Biasa begitu, Budi? Jangan Ki berkata begitu. Kenapa? Kita pandang enteng Allah. Kita pandang remeh Allah. Hati-hati, kita keluar dari Islam. Kalau mati ya sudah.
Rezekinya nanti urusan Allah. Jangan takut, pasti ada rezeki. Kita lahir Bapak Ibu, kita bawa rezeki kita masing-masing. Dan dipastikan tidak akan tertukar. Contoh, Ibu pernah ke pasar butuh? Di lantai berapa Ki dulu? Kan di lantai, nggak salah lantai 3 kan penjaga mas di situ. Sekarang mas mahal. Pak Ibu, di pasar Butung itu rata-rata 90% itu penjual pakaian. Dan dipastikan tidak akan tertukar rezekinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu seluruh yang hadir. Nah, kemudian ambil pelajaran bahwasanya semua yang hidup pasti akan merasakan namanya kematian. Orang beriman ketika menghadapi sakaratul maut, apa kata Nabi? Datang 2 malaikat membawa pakaian putih dan berada tidak jauh dari orang yang menghadapi sakaratul maut. Pertanyaan, Bapak Ibu, pernah kita menghadapi orang sakaratul maut? Pernah kita hadapi? Pernah melihat? Walaupun bukan kita yang hadapi, tapi pernah melihat. Bapak Ibu seluruh yang hadir, ada yang lama? Ada yang tidak lama? Kalau yang tidak lama kan cepat prosesnya, selesai. Tapi yang lama, kadang itu lama kita menunggu, kadang berhari-hari. Karena kita sudah capek tunggui, hati berbisik, kapan kita mati? Ada tandanya Bapak Ibu. Ini sudah berapa nih orang saya hadapi, rata-rata tandanya sama. Dirata-ratakan tandanya sama. Yang pertama, gosok dulu kulitnya. Kalau digosok kulitnya masih bunyi, belum apa-apa. Tapi kapan digosok kulitnya tidak bunyi, tungguin ke dekati kematiannya. Contoh, saya gosok kulit, jaga di speaker, bunyi atau tidak. Yang bilang begitu, jauh rumah aku ini. Pak Ibu, atau begini Pak, coba Bapak, ini masing-masing kita gosok kulit, bunyi tidak? Bunyi tidak? Bunyi. Bunyi. Kalau bunyi panjang umurnya, yang tidak bunyi tunggu sebentar subuh dijemput. Bapak Ibu. 2, angkat kulitnya. Kalau kulitnya diangkat, begitu kita lepas langsung rapat, belum. Sejauh. Tapi kapan diangkat kulitnya, kalau kita lepaskan dia lambat sekali rapat, tunggu yang mati. 3, lihat kukunya. Kalau kukunya sudah mulai menghitam, kan kita rata-rata pink warnanya nih. Agak kemerah-merahan. Kalau dia sudah mulai menghitam, berarti sudah mulai keluar ruhnya. Dari mana kita Ustaz? Waktu mama mertua, mamaku, papa, begitu prosesnya. Sampai saudaranya mertua pun saya lihat sudah menghitam. Kemudian pegang, kalau ini sudah mulai dingin, sampai siku sudah dingin, dipastikan Bapak Ibu tidak ada darah di sini. Kenapa? Ditandai dengan tidak ada denyut nadi di sini. Ini saudaranya mama ini, saya periksa tidak ada, ini sudah dingin. Nah, apalagi mata. Mata kita Pak Ibu ada hitam, ada putih. Hitam itu di tengahnya ada lubang kecil namanya pupil. Di HP itu ada kamera, di dalam itu ada kecil. Kalau kita di mata ini pupil. Kalau di kamera buatan manusia itu ada zoom out, zoom in, kita stem. Tapi kalau mata manusia otomatis dia zoom out, zoom in. Nah, Bapak Ibu, kalau tandanya orang sakratul maut, matanya sudah tidak ada cahaya di matanya. Contoh, ada cahaya di mataku. Berarti masih begini Pak Adek. Coba lihat matanya orang yang ada di sampingnya. Ada cahaya? Masih jauh. Makanya dokter, tapi kalau ada pasien masuk di IGD, di senter matanya nih Bapak Ibu, lalu dokter kasih goyang. Kalau pupilnya masih membesar, mengecil, berarti otak masih berfungsi. Pertanyaan lagi,
Kalau ada pasien gawat darurat masuk di IGD atau UGD, apanya duluan diperiksa? Yang pertama diperiksa umum atau BPJS. Begitu nih? Oh, di BPJS, urus dulu, kita tangani pasien. Bapak Ibu seluruh yang hadir. Nah, kemudian kalau ada misalnya satu tanda-tanda ini, apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Jadi bisik telinganya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Pelan-pelan maki bisik. Ikuti la ilaha illallah. Jedah, istirahat dulu. Kira-kira 1 menit bisik lagi. Pertanyaan. Saya tanya ke ibu-ibu yang ada ya suaminya. Ibu, kok belum ada yang menikah? Saya tanya ibu-ibu yang ada suaminya. Ibu, kalau suami kita subuh agak sulit bangun, berat bangun. Kalau berat gampang caranya. Jangan disiram air, dosa. Jangan dipukul, kita zalim. Caranya gimana Ustaz? Tepuk dengan kanannya. Lalu bisik telinga kirinya. Oh, daeng ikut kiri. Ya ikut tidak? Tidak ikut, tapi bangun, tidak tahu apa sih. Apa Ibu saudara? Nah, saat itu datanglah 2 malaikat bawa pakaian putih. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa. Yang cabut kemarin rohnya dari baji itu bukan malaikat Israel, tentaranya yang datang. Dan berkata, hai ruh, keluar engkau. Kalau ruhnya orang yang beriman, Pak Ibu, itu gampang keluar. Gampang keluar. Bagaimanapun mudahnya keluar, tetap sakitnya sakit luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana gambaran sakitnya ketika roh dicabut? Gambarannya apa kata Nabi? Seperti 3.000 kali bacokan pedang di tempat yang sama. Bagaimana lagi rasanya? Seperti menguliti kambing hidup-hidup. Makanya Bapak Ibu kalau sudah ke sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, doa bahasa kamu sendiri. Kalau bahasa Arab jangan sampai salah. Contoh, saya kan kerja orang mati. Saya kerja orang mati itu sudah 24 tahun. Ada ibu, kenal gak usah pulang mandi, boleh silakan. Dulu di sampingku, Ustaz bisa doa, silakan doa. Ustaz bisa bahasa Arab, terserah kita aja. Yang penting nyambung doa kan. Bisa, bisa. Indonesia bisa, Makassar bisa, Bugis bisa. Yang penting nyambung. Tapi dia berdoa pakai bahasa Arab, lirik saya dengar, bisik-bisik, tapi aku dengar ini doanya, orang mati ini doanya. Allahumma barik lana. Musik, ibu. Kamu makan itu, ibu. Indonesia mau atau Makassar, Sibar, itu dong mau makan ibu. Apa Ibu seluruh yang hadir. Nah, kemudian begitu rohnya keluar dipakaikan pakaian putih dan dikasih parfum dari surga. Diantarlah ke langit. Sampai di langit, malaikat penjaga langit berkata, siapa punya ruh ke bawah, harum baunya. Ini rohnya Fulan bin Fulan. Nama terbaik. Kata malaikat, antar ke Tuhan. Sampai di sana Bapak Ibu, Allah berfirman, hai malaikat, simpan catatan kebaikannya hambaku di Illiyin. Ini rohnya kembalikan ke dalam tubuhnya dalam tanah. Saya ciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Mana dalilnya Ustaz? Surat Toha ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya ciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah dan dibangkitkan dari tanah di waktu yang lain. Bapak Ibu, saudara hadir. Tabe ditaka lagi pekuburan mana? Almarhum Den Baji. Pak Bundukan. Pak Bundukan? Iya. Oh iya. Ini ke? Iya.
Pulau Dahambok, Pak. Rampak, Kecamatan, Pulau Bakin Selatan. Kabupaten, Selatan. Kabupaten Takalar di Iya. Provinsi Sulawesi Selatan. Lengkap alamatnya. Bapak Ibu, siang dikubur, pula mati semua, datanglah dua malaikat mau bertanya. Malaikat siapa? Yang benar jawabannya dapat harga umroh, bayar sendiri. So, Bapak Ibu, dua malaikat, Munkar dan Nakir. Bisa dijawab pertanyaannya, Bapak Ibu? Bisa dijawab? Bisa dijawab? Gampang ji. Datang malaikat Munkar Nakir, orang mati dikasih duduk baru ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Apa kitabmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Oh, siapa sekarang banyak Muhammad Sallallahu Alaihi. Terdengar suara, hambaku benar, hamparkan, luaskan kuburannya sejauh mata memandang, buka pintu surga. Maka dibukalah pintu surga, Bapak Ibu, keluar hawa harum semerbak. Begitu keluar hawa harum semerbak, malaikat Munkar Nakir pergi tinggalkan tempat. Datang sekelompok orang, banyak orang datang. Orang mati bertanya, siapa kalian? Mereka jawab, kami ini adalah amal baik yang engkau kerjakan di dunia, dan kami akan menemanimu sampai hari kiamat. Makanya Bapak Ibu, malam pertama, malam kedua, malam ketiga hadir. Kenapa? Ini perbuatan baik. Bapak Ibu, terkadang ada perbuatan baik di hadapan manusia itu hina, tapi di hadapan Allah mulia. Kadang perbuatan baik kita lakukan mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah. Yang mana perbuatan mulia di hadapan manusia, hina di hadapan Allah? Perbuatan yang dikerjakan mau jiria. Aku tuh ria, Bapak Ibu. Ria. Sombong. Ria. Bapak Ibu, ria. Sombong. Pamer. Sombong, apalagi? Mau dipuji. Kalau kita berbuat baik mau dipuji, di dalam hadis qudsi orang ini minta balasan kepada Allah. Apa jawaban Allah? Mintalah pahala di mana engkau mau dipuji. Umpama saya datang, mau jadi dipuji, saya minta pahala dari kita. Saya tidak minta kepada Allah. Tapi kita terbentuk seperti itu, Bapak Ibu seluruh yang hadir. Nah, kemudian banyak berbuat baik karena ada perbuatan baik kita kerjakan, Allah suka, Allah ridho. Nah, kasih kita masih itu. Kalau Allah sudah ridho, Bapak Ibu, tapi apa yang kita minta Allah berikan, salam itu kebaikan. Saya berkata, Bapak Ibu, kalau kita sudah mau niat baik, macam kita hadir di majelis ini, begitu kita berniat, maka pergi takziah deh. Blok berapa ini? 1M. Blok 1M. Blok 1? Pergi takziah deh, yang ada baji. Kalau kita sudah siap, maka Allah perintahkan malaikatnya untuk ada yang jaga kita. Tinggalkan rumah dijaga oleh malaikat, setiap satu langkah kaki dihitung kebaikan. Satu langkah, satu langkah, satu. Maka muncul pertanyaan. Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, ada yang tidak tinggal di kompleks ini. Apakah? Mana? Di mana kita? Cimanjur. Ini situ dia. Mana tadi? Maros kota. Ibu ke sini. Yang lebih hijau dari Maros. Enggak ada? Kalau begitu, jangan dari Maros malam hari ini yang paling banyak pahalanya. Kalau jalan kaki ke sini. Langkah satu. Tetap pakai kendaraan Allah hitung. Kenapa dihitung? Keikhlasan. Apa yang akan jauh? Datangi majelis ilmu. Bapak Ibu seluruh yang hadir, jadi banyak yang berbuat baik. Jangan mau ditunggu dipuji, jangan mau ditunggu dipalece.
Deh, yang penting ikhlas. Dan jangan berkata begini, kita bersedekah ke orang. Umpama gini, ibu bapak sedekah ke saya. Lalu kita berkata, ikhlas Ustaz saya ikhlas. Ini ikhlasnya betul atau tidak? Ikhlasnya betul atau tidak? Ustaz saya kasih, nah iya saya ikhlas. Ikhlasnya ini orang betul apa tidak? Kenapa tidak? Ikhlas ini tersembunyi. Mau bukti? Qul huwallahu ahad. Itu surah apa? Surah? Rata-rata surah di Al-Quran di awal surah karena nama ayat itu. Contoh surah Yasin. Ayat pertamanya Yasin. Al-Ikhlas tersembunyi. Makanya Bapak Ibu kalau kita berbuat baik jangan maki, bilang ikhlas Kak, jangan maki. Kasih saja, bantu saja. Tapi jangan kata orang Makassar apalagi itu Pak Ibu kalau bukan saya tidak begitu. Apa Ibu? Minyak ini. Hai habis pahala. Gak ada tiai nak ke? Hai hilang, langsung hilang Bapak Ibu. Seandainya bukan saya, oh sudah habis. Hilang. Makanya Bapak Ibu, apalagi persoalan ilmu. Saya tanya Bapak Ibu yang hadir lagi, Ibu apa sih namanya kalau ada pesta pengantin dia masak apa namanya? Bas. Ada bas hadir? Usamin bas. Saya tanya Ibu, saya tanya Kidi, saya tanya. Ada orang datang ke kita, mau tunggu belajar masak, Ibu kasih resep, kasih ilmu atau tidak? Saya tanya gini, umpama saya datang ke Ibu ajar kamu tuh jadi bas. Ibu ajar atau tidak? Diajar atau tidak? Diajar tidak? Ajar Ki. Ajar. Karena biasa orang bilang kalau ku ajar Ki jadi saya ngangkum. Ibu, Pak, tapi kalau ada ilmu tak kasih orang, ajarkan orang. Saya tanya Ibu, Bapak Ibu tahu MLM? MLM, apa itu MLM kepanjangannya? Marketing, beli,